Bagaimana memunculkan teladan terhadap al-mutakabbir ini? Maka sebaliknya kita harus munculkan spirit tawadhu. Tawadhu itu artinya dalam pengertian kita merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan manusia. Jangan kebalik. Merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati kepada manusia. Bismillah. Jadi ketika kita tahu bahwa mengenal Allah Al-Mutakabbir ini zat yang maha besar, tidak ada tempat untuk kita merasa besar, hebat atau lebih mulia dari orang lain, maka kita akan sangat takut dengan firman Allah di hadis qudsi tadi, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Siapa yang menentangku dengan menggunakan salah satu dari keduanya, aku akan membinasakannya. Masih ingat gak Pak, Bu? Ada orang Amerika bikin kapal Titanic. Dengan kesombongannya dia bilang ini adalah kapal yang tidak akan pernah bisa tenggelam. Nggak ada hitungan jam. Blebek-blebek. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti Fir'aun yang dia menyatakan bahwa ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang lebih tinggi. Begitu dibikinin tangga menuju ke surga, suruh tukangnya bikin, begitu sampai ujung malah vertigo. Malah klaustrofobi, kalau takut ketinggian itu. Gitu deh. Jadi kalau menyikapi kemahabesaran Allah, kita diibaratkan kalau pakai hukum Archimedes itu pipa U. Makin diisi, ya udah sama aja, nggak ada bisa yang merasa lebih tinggi. Jadi makin dia ngangkat diri, makin jatuh, gitu. Tapi sebalik kita menekan diri ke bawah, makin rendah hati, maka makin tinggi. Yang unik adalah ketika kita disuruh sujud adalah waktu yang paling dekat dengan Allah, berarti kepala kita yang penuh logika, kepintaran, kecerdasan intelektual sangat luar biasa itu rendahkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka engkau akan menjadi mulia di hadapan Allah. Kalau minjem istilahnya Pak Ari Ginanjar itu zero mind process. Meniadakan diri itu sebetulnya memuliakan di hadapan Allah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan bahwa siapa yang bertawadhu karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Dia menganggap dirinya tidak berharga padahal sesungguhnya dia sangat terhormat. Kalau bahasa kitanya low profile high profit. Tapi siapa yang menyombongkan diri, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, niscaya Allah akan menghinakannya dan dia menganggap dirinya terhormat padahal sesungguhnya dia sangat hina. Jadi kalau ada orang yang sok keren, sok ganteng, sok cantik, sok kaya, itu ya sok aja. Padahal enggak. Gitu. Sok soleh. Gitu. Mendingan mana? Sok alim apa sok kafir? Dua-duanya enggak ada yang benar itu. Jadi apalagi yang kita bisa ambil dari spirit al-mutakabbir ini? Ringan di dalam melakukan ketaatan. Enggak ada sesuatu pun yang kemudian menjadi wah ini otak saya, kepala saya ini difitrahin. Enggak bisa main-main sama gelar yang saya punya. Enggak bisa main-main dengan kedudukan saya. Seolah-olah kalau dia punya jabatan di kantor, di rumah terus jadi mentereng gitu. Enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu di pemerintahan dia sebagai khalifah setelah wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ketika pulang ke rumah masih diomelin istri juga. Artinya ketika para tamunya ingin mengadukan persoalan yang sama ke Umar, tapi nggak jadi, gitu. Begitu ditanya, kenapa? Kok nggak jadi? Enggak. Kami dengar engkau diomelin sama istri. Kami mau komplain
mau lapor ke khalifah tentang omelannya istri. Ternyata engkau juga diomelin sama istri.